Beberapa peristiwa sejarah GMIM yang penting sejak tahun 1934. 1. Menjadi gereja yang mengurus dan membiayai dirinya sendiri. Sejak GMIM berdiri tahun 1934, pimpinan sinode dan klasis didominasi oleh pendeta Indische Kerk Eropa. Hanya PDT, A.Z. R. Wenas tenaga pribumi yang menjabat ketua klasis Tomohon dan wakil ketua sinode. Peristiwa pendudukan militer Jepang di Minahasa awal tahun-tahun 1942 sampai tahun 1945, membawa perubahan yang amat berarti bagi GMIM. Ketua sinode mulai dijabat oleh Des. A.Z.R. Wenas, dan pengurus sinode lainnya serta ketua-ketua klasis beralih ke tenaga pribumi. Meskipun pembiayaan gereja ditanggung sendiri, serta biaya hidup para pendeta dan guru Injil. Inilah peristiwa sejarah pertama kali GMIM dipimpin oleh tenaga pribumi dan membiayai dirinya sendiri. 2. Jemaat-jemaat GMIM di Gorontalo, Buol Toli-Toli dan Donggala. Setelah GMIM berdiri tahun 1934, jemaat-jemaat Indische Kerk di daerah-daerah tersebut menjadi jemaat GMIM. Jemaat-jemaat itu terdiri dari orang Minahasa, Sangihe dan Talaut, para perantau atau pegawai kantor dan karyawan perusahaan Belanda serta penduduk setempat hasil pekabaran Injil zaman NZG dan Indische Kerk. Dalam sidang sinode GMIM tahun 1964, jemaat-jemaat tersebut dimandirikan menjadi 3 gereja bersinode sendiri dengan nama Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo, GPIG, Gereja Protestan Indonesia di Buol Toli-Toli, GPIBT, dan Gereja Protestan Indonesia di Donggala, GPID. Pada periode-periode pertama 3 gereja itu bersinode sendiri, ketua sinodenya dijabat oleh pendeta GMIM. Setelah 30 tahun GMIM berdiri, dari kandungannya lahir 3 gereja bersinode sendiri. 3 gereja itu hingga kini tetap memandang GMIM sebagai kakaknya. 3. Pekabaran Injil ke daerah lain dan kemitraan dengan gereja-gereja di Indonesia. Sebelum GMIM berdiri, sejumlah warga gereja Protestan Minahasa menjadi penginjil di luar daerah sampai ke Batak Karo di Sumatera. Setelah GMIM bersinode sendiri, hal tersebut terus berlangsung, yang di kemudian hari berkembang dalam bentuk kemitraan dengan gereja-gereja di Indonesia seperti di Luwuk Banggai, Poso, Sulawesi Selatan Tenggara, Halmahera, Papua, Kalimantan, Nias dan Mentawai. Secara reguler GMIM mengirim tenaga pendeta, guru agama, dokter, perawat dan iain-iain sebagai tenaga utusan gereja, TUG. Ini adalah peristiwa yang ikut memperluas pewartaan Injil dan pembangunan iman jemaat-jemaat. 4. Kehadiran GMIM dalam gerakan oikumene, keesaan. Gereja-gereja GMIM sangat aktif dalam gerakan keesaan gereja-gereja di Indonesia dan sedunia. Dalam lingkup internasional, GMIM merupakan salah satu gereja pendiri dan aktif sebagai anggota Dewan Gereja-Gereja Asia, DGA, dan Dewan Gereja-Gereja Sedunia, DGD, serta anggota Aliansi Gereja-Gereja Reformasi Sedunia. Untuk pertama kalinya 2 pendeta GMIM muda, PDT R. M. Luntungan dan PDT B.
Mundung mengikuti konferensi pekabar Injil sedunia di Tambaran, India tahun 1938, salah satu event oikumenis yang merintis jalan ke arah pembentukan DGD tahun 1948 di Amsterdam, Belanda. Ketika mulai terjalinnya hubungan kerjasama antara DGD dengan Gereja Roma Katolik, Vatikan, hampir bersamaan dengan dimulainya Konsili Vatikan II, maka GMIM sebagai anggota DGD terhisap pula ke dalam spirit oikumenis tersebut dan menimba berbagai perkembangan teologi yang digumuli bersama kedua institusi gereja itu. Keterlibatan GMIM dalam gerakan oikumene internasional berlangsung pula dalam bentuk hubungan kemitraan bilateral dengan sejumlah gereja atau jemaat dan lembaga Kristen di Jepang, Korea Selatan, Singapura, USA, Belanda, Jerman seperti Nederlandse Hervormde Kerk, NHK, Evangelische Kirche in Hessen Nassau, EHKN, yang dirintis oleh PDT W. Aruru sejak tahun 1972 sewaktu beliau studi program doktor teologi di Universitas Mainz, Jerman, Life Mission International Seoul di Korsel, dan iain-iain. Di Indonesia, GMIM merupakan pelopor gerakan dan pendiri serta anggota aktif Lembaga Keesaan Gereja-Gereja di Indonesia. Dimulai dengan pembentukan Majelis Kristen Indonesia Timur berpusat di Makassar dalam Konferensi Gereja-Gereja dan Zending Indonesia Timur bulan Maret tahun 1947 di Malino, Sulsel, PDT. W. J. Rumambi atas penugasan pimpinan Sinode GMIM, menjadi motor utama pembentukan Majelis Kristen, dan dipilih sebagai sekretaris pertama lembaga itu, tahun 1947 sampai tahun 1948. Tanggal 25 Mei tahun 1950 dibentuklah lembaga yang diberi nama Dewan Gereja-Gereja di Indonesia, DGI. Dalam Sidang Raya DGI tahun 1984 di Ambon, Dewan diubah menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, dan menghasilkan 5 dokumen keesaan gereja, LDKG, kemudian disebut Dokumen Keesaan Gereja, DKG, sebagai panduan bersama. Pada bulan Juli tahun 1980 GMIM menjadi Makawale Sidang Raya DGI, dan sejak itu PDT. Dr. W. Aruru menjadi Ketua DGI-PGI yang ikut berperan dalam proses membidani lahirnya LDKG-DKG. Di Sulawesi Utara dan Tengah, serta Gorontalo, GMIM aktif berarak-arakan dalam gerakan keesaan gereja dengan terhisap ke dalam Sinode AM Gereja, Gereja Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo, SAG Sulutenggo, sebelumnya Dewan Gereja, Gereja Suluteng, kemudian Persekutuan Gereja, Gereja Wilayah, PGIW Suluteng. Wadah oikumenis gerejawi ini tak dapat dipisahkan dengan sosok PDT Andreas Rondo yang menjabat ketua sejak wadah itu didirikan sampai tahun 1990. 5. Pelayanan diakonia. Di bidang persekolahan, sejak berdiri tahun 1934, GMIM mewarisi sekitar 220 sekolah dasar, 20 sekolah lanjutan berbahasa Melayu, sekolah teknik pertukangan di Wasian Kakas, sekolah guru di Kuranga Tomohon, dan lain-lain, STOVIL Tomohon, dan sejumlah sekolah berbahasa Belanda, Hollandse Inlandse School. Juga pengembangan sekolah menengah kejuruan dan pendidikan tinggi sampai didirikannya UKIT, sangat diwarnai oleh visi dan kegigihan PDT AZR Wenas.
Di bidang kesehatan, sejak berdiri sendiri tahun 1934, GMIM mewarisi sekitar 20 poliklinik dan 3 rumah sakit, Amurang, Sonder dan Tondano, serta melanjutkan usaha